Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Khairatunisa dengan NIM 202210096. Saya akan membawakan makalah tentang judul Jeda dan Persendian. Jeda adalah perhentian yang menandai batas terminal intonasi kalimat, sedangkan sendi adalah peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain dengan terdapat perhentian sejenak. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentinya bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan dengan segmen ujaran. Bahasa yang satu dengan yang lain berbeda jedanya, ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Ada beberapa penamaan lain terhadap topik pembahasan ini seperti dikemukakan oleh peneliti ilmu bunyi seperti intakola yang artinya perpindahan, atau fasola yang artinya pemisah, dan sakatatu atau diam sebentar. B. Jenis-jenis jeda. Jeda ada yang bersifat tertutup dan ada juga yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, jeda terbagi menjadi dua bagian. Satu, jeda yang bersifat terkunci atau tertutup yang dinamakan closed juncture. Dua, jeda yang bersifat terbuka atau open juncture. Macam-macam jeda. Satu, jeda final yaitu perhentian di akhir kalimat dan menandai intonasi berakhir. Dua, jeda non-final yaitu perhentian di tengah kalimat yang menandai frasa tertentu. Fungsi jeda bahasa. Jeda mempunyai kedudukan dalam fungsi bahasa untuk memisahkan makna. Dengan makna letaknya jeda di antara kumpulan kalimat dalam kedudukannya yang berbeda-beda itu mempengaruhi makna. Pandangan fonologi prosodi terhadap jeda. Aliran London atau biasa juga disebut fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Arti pada pokok tataran fonetis tersebut yaitu berupa unsur-unsur segmental. Satu, adapun pokok-pokok prosodi tersebut terbagi atas tiga, yaitu struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Dua, prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Sendi dalam menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan: A. Jeda antara kata dalam frase diberi tanda berupa garis miring tunggal. B. Jeda antara frase dalam clause diberi tanda berupa garis miring ganda. C. Jeda antara kalimat dalam wacana diberi tanda berupa garis silang ganda atau dinamakan di sini nih biasanya kita menyebutnya pagar. Perbedaan cara membaca jeda dalam bahasa Indonesia. Jeda ini lebih fungsional dibanding dengan suprasegmental yang lain. Perhatikan perbedaan jeda pada kalimat berikut. 1. Anak strik pejabat yang nakal itu telah dimeja hijaukan. 2. Anak pejabat strik yang nakal itu telah dimeja hijaukan. Dua kalimat ini berbeda karena ada striknya. 1. Kalau di dalam kalimat pertama itu pejabatnya yang nakal. Kalau di kalimat kedua itu anak pejabatnya yang nakal. Makanya di situ tuh ada kayak jeda untuk memperlihatkan bahwasannya siapa yang nakal yang telah di meja hijau. Adapun sendi yang menunjukkan batas antara suku silabel dengan silabel yang lain diberi tanda tambah. Ada juga yang diberi dengan garis miring tunggal, garis miring ganda, dan garis silang ganda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.